Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar kembali mencatatkan angka positif di tahun 2022 setelah minus pada masa transisi pandemi COVID-19 tahun 2020, kemudian naik 4,47% pada tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,40% melampaui provinsi bahkan tingkat nasional. Kenaikan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan masa transisi pandemi COVID-19 yang melanda seluruh wilayah di tanah air sehingga berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor. Di samping pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk miskin di Kota Makassar juga turun. Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin mencapai angka 74.690 jiwa. Sedangkan di tahun 2022 turun menjadi 71.830 jiwa. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto terus melakukan upaya termasuk memberdayakan ekonomi masyarakat lewat lorong wisata dan meluncurkan program unggulan yaitu Makassar Kota Makan Enak. Lalu seperti apa realisasinya? Untuk mengetahui lebih lanjut, kita bahas tuntas hanya di Speak After Lunch. Halo, selamat siang pemirsa. Berjumpa lagi bersama dengan saya Kiki Cahya dalam Speak After Lunch. Di siang hari ini sudah hadir bersama dengan saya Wali Kota Makassar Bapak Muhammad Ramdan Pomanto atau akrab disapa dengan Pak Dani ya untuk membahas topik kita pada hari ini yaitu mengenai pertumbuhan ekonomi Makassar lampaui nasional dan Sulawesi Selatan. Selamat siang Pak Dani, apa kabar? Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam. Ini terima kasih ya Bapak ya sudah jauh-jauh hadir dari Makassar ke sini sekarang juga ya Pak ya. Lalu yang pertanyaan saya yang data yang kami dapatkan adalah pertumbuhan ekonomi di Makassar ini sebesar 5,40%. Iya, ini termasuknya tinggi ya Pak ya. Lalu kebijakan apa Pak yang Bapak terapkan untuk bisa mendapatkan pertumbuhan ekonomi setinggi ini? Jadi memang belajar dari pandemi, tentunya pandemi memberi kita kesempatan untuk meriset kembali ekonomi kita. Nah, sehingga kami mulai daripada ekonomi makro, di mana masyarakat bertumbuh bersama ekonomi mikro dengan berbasis UMKM, di mana kami punya program namanya Lorong Wisata. Ada target kita 5.000 lorong wisata, tahun kemarin 1.096, tahun ini 1.000. Itu tidak lain adalah membangkitkan ekonomi mikro dengan inisiasi-inisiasi yang strategis, yang tentunya dengan bimbingan dan intervensi pemerintah kota. Nah, sehingga masyarakat itu menjadi kuat. Nah, selama ini jadi kalau kita mulai dari mikro berarti kita sekali kerja termasuk Gini rasio. Jadi kesenjangan ekonomi itu menjadi lebih sempit, kemudian masyarakat menjadi lebih kuat, ability to pay-nya menjadi lebih kuat juga. Nah, sehingga klaster-klaster strategi kami adalah klaster-klaster di sel-sel kota yang istilah kita adalah lorong wisata lah kita mulai untuk memperkuat ekonomi ini. Dan sekarang sudah berjalan, termasuk menanam, kemudian memelihara lobster, air tawar, banyak hal yang ada di situ. Nah, kemudian mereka bisa menjual, kemudian mereka dapat income kan biasanya ya hanya bisa dilakukan di tempat-tempat yang luas. Betul. Nah, ini lorong-lorong kecil sekarang mereka sudah beradaptasi dengan kondisi yang ada untuk bisa berekonomi atau bisa berpenghasilan dengan inovasi-inovasi masing-masing lorong. Baik, tadi Bapak sempat sebutkan mengenai lorong wisata juga ya Pak ya. Lalu apakah ini merupakan salah satu inovasi dari pemerintah kota dan juga bisa bersinergi gitu Pak dengan Presiden dalam rangka pemulihan ekonomi atau mungkin masih ada program-program yang lainnya? Ya, betul sekali. Lorong wisata ini adalah sebuah ruang ya yang kemudian kita jadikan sebuah ruang yang produktif, yang tadinya ruang yang bermasalah, yang kemudian sekarang menjadi ruang yang produktif. Tadinya menjadi backyard, sekarang menjadi front yard kita. Nah, jadi justru menjadi etalase kota hari ini. Nah, di dalam lorong wisata itu ada 21 konten. Di antaranya adalah pengendalian inflasi. Nah, ini sesuai dengan program pemerintah pusat. Memang kota-kota besar seperti Makassar ini inflasi menjadi bahagian yang harus diperjuangkan untuk terus diturunkan. Kenapa? Karena kemampuan bayar yang tinggi menyebabkan demand tinggi. Nah, sehingga supply tentunya kalau tidak bisa mengimbangi, akibatnya menyebabkan tingginya inflasi. Nah, di lorong-lorong inilah saya mengajak seluruh masyarakat lorong yang sekarang sudah hampir 2096 lorong. Mereka menanam, memenuhi kebutuhannya sehari-hari sehingga
pasar tidak tertekan. Iya. Karena kebutuhannya langsung bisa didapat dari daerah sekitar rumahnya, sekitar lorongnya. Nah, ini tentunya sejalan dengan perintah dan semangat kita hari ini untuk memerangi inflasi yang tinggi. Nah, begitupun dengan food security. Iya. Bagaimana pemenuhan bahan pokok mereka itu langsung dari rumah, dekat rumah, dan mereka sendiri yang berusaha. Nah, terus yang ketiga adalah social cohesion atau social cohesivity. Jadi perekatan sosial ini karena adanya kegiatan-kegiatan yang bersama-sama mereka itu menyebabkan secara sosial masyarakat menjadi kuat. Nah, sehingga ekosistem ekonomi kecil yang ada itu bisa berjalan baik. UMKM juga kami inkubasi, yang kemudian kalau mereka selesai inkubasi, mereka akan kita jadikan startup lorong. Jadi startup dengan sistem digitalisasi di lorong-lorong, menjadi sel-sel ekonomi yang insya Allah akan kuat. Baik. Hasilnya, gini rasio kami di tahun 2022 menurun. Itu tandanya bahwa strategi kami untuk bekerja sekalian itu terintegrasi, itu menuaikan hasil dari data BPS di 2022. Baik, lalu tadi kita sudah sempat membahas sedikit mengenai lorong wisata yang Ya. dalam realisasinya sudah 2096 ya Pak ya, Ya. dari target 5.000. Nah, 5.000. nanti kita masih akan membahas lebih jauh Bapak mengenai program-program apa saja yang ditawarkan. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Speak After Lunch. Kembali lagi bersama dengan saya Kiki Cahya di Speak After Lunch, masih bersama dengan Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Muhammad Ramdan Pomanto, dan akan membahas lebih lanjut mengenai pertumbuhan ekonomi Makassar, Lampaui Nasional, dan Sulawesi Selatan. Bapak, tadi kita membahas mengenai lorong wisata ya Pak ya, yang Ya. targetnya adalah 5.000, sekarang sudah tercapai 2096. Ya. Berarti itu sama dengan pemerintah Kota Makassar membantu untuk menggerakkan sektor perekonomian warga Betul Makassar. sekali. Yang ingin kami tahu Pak, apakah ada sektor lain juga yang dibantu oleh pemerintah kota untuk digerakkan kembali? Iya, jadi memang sektor yang betul-betul hidup pada saat pandemi dan sekarang itu adalah sektor di smart city, digitalisasi. Kenapa? Karena itu tadi setelah pandemi kita belajar dari pandemi, ternyata digitalisasi dan meriset ekonomi, meriset sosial kita, budaya kita, itulah bagian daripada bagaimana kita beradaptasi dengan kemungkinan adanya pandemi di masa yang akan datang, termasuk bencana. Nah, sehingga adaptasi dengan cara digitalisasi ini menjadi bagian penting untuk menggerakkan semua sektor. Nah, ternyata apa yang kami buat hari ini dengan sistem membangkitkan ekonomi mikro dengan digitalisasi itu menuaikan hasil, pendapatan kita naik, ekonomi growth kita naik, kemudian inflasi kita bisa kita tahan, kemudian Gini rasio kita makin kecil, pengangguran kita 2 poin turun, kemiskinan juga turun, ya walaupun kita memang belum maksimal, tapi sudah mulai kelihatan hasilnya. Nah, dengan sebuah ekosistem baru yang kami buat belajar dari pandemi kemarin, termasuk di dalam digitalisasi, lorong-lorong itu sekarang itu kita kontrol dengan sistem, bahkan digitalisasinya bukan hanya smart city saja, tetapi dengan metaverse. Sekarang gang-gang itu kita mulai dimasukkan dalam database atau big data metaverse. Misalnya penduduknya kita mulai bikinkan QR code. QR code, di dalam QR code itu ada ID, ada KTP ya data-data pribadi, ada data medical record, ada financial record, data-data keuangan mereka, pajak mereka, semuanya ada di situ. Jadi hanya dia lebih simpel lagi dan termasuk digital address. Nah, kemudian rumah-rumah itu kita bikinkan 3 dimensi, lorong-lorong kita bikin 3 dimensi. Kemudian kita mengukur tingkat sosial, yang mana perlu dibantu, yang mana bisa membantu misalnya, sehingga mitigasi sosial bisa terjadi di situ. Social sharing, social caring itu bisa terjadi di antar mereka, ya. Sehingga sekarang kami punya program misalnya sedekah BPJS. Orang di gang itu, di lorong itu, di gang itu mensedekahkan pada orang yang tidak mampu di lorong itu untuk di BPJS-kan misalnya. Itu ada program namanya Inovasi Parekrate. Jadi bukan hanya soal ekonomi, soal sosial pun kita sekalian bangun. Ruangnya adalah di lorong wisata tadi. Ya, yang kemudian
mengkota, artinya dalam skala yang lebih besar. Kalau sudah sampai 5.000, 2.000 sekarang sudah mengkota juga. Nah, sehingga kita punya pondasi ekonomi yang baru pasca pandemi itu benar-benar kuat. Iya. Nah, terbukti kita bisa rebound dari 4,47% yang sebelumnya minus 1,27, walaupun sebelumnya sebelum pandemi kita 8,79 pertumbuhan ekonomi, sekarang sudah 5,4. Iya. Nah, PAD kami pun sudah melampaui PAD sebelum COVID. Oh. Nah, itu tanda-tanda bahwa mereset kembali ekonomi, sosial, kultur kami, kultur perkotaan kami, itu cukup sudah mulai kelihatan hasilnya. Iya. Ya. Kenapa? Karena terlihat ada rebound di berbagai sektor. Baik, lalu tadi Bapak sudah menyebutkan banyak sekali inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar. Nah, ini pasti tidak akan jauh ya Pak ya hubungannya dengan APBD Kota Makassar ya. Iya, Kalau betul. kita bahas APBD Kota Makassar ini sekitar 5,6 triliun. Lalu Betul. untuk serapannya untuk ekonomi Ya. warga seperti apa Pak? Memang serapannya tahun lalu kita serapan yang tidak terlalu menggembirakan karena memang ada situasi-situasi tertentu. Iya. Tapi tahun ini insya Allah kita akan bisa menyerap semua itu karena kita jauh lebih siap, jauh lebih kondusif, dan ekosistemnya udah jalan. Iya. Nah, yang persoalannya sebenarnya bagaimana PAD bisa meningkat. Nah, struktur PAD APBD kita itu sudah cukup mandiri karena sudah berkisar 50% dari APBD kita itu ditopang oleh PAD. Kemudian kemampuan komposisi belanja modal kita itu sekitar 30%, 30-33%, itu cukup besar dibandingkan misalnya dengan teman-teman di daerah lain. Kita berhasil menekan biaya operasional kita seimbang dengan biaya modal kita. Belanja modal itulah bagaimana kita bisa membangun daerah. Nah, kemudian biasanya kan biaya operasional menghabisi biaya modal kita, belanja operasional kita. Nah, artinya belanja pegawai, habis semua belanja pegawai, kita nggak bisa bangun-bangun. Nah, Makassar punya komposisi yang sudah stabil. Kemudian ditopang dengan hampir 50% PAD. Jadi kemandirian ini yang kami jaga, kami terus perkuat, tapi kualitasnya kami perdalam, termasuk menopang PAD itu bukan hanya ekonomi makro atau ekonomi yang orang-orang yang punya kemampuan besar dalam ekonomi, tapi ekonomi mikro juga turut andil di situ. Sehingga sekalian kita kerjakan Gini rasionya juga. Dan terbukti Gini rasio kita menurun. Tapi walaupun menurun, saya belum puas dengan itu, kita harus lebih menekan. Termasuk inflasi. Nah, inflasi memang itu tadi dinamika dari kota-kota yang maju, itu tadi setelah pertumbuhan ekonomi tinggi, orang pegang uang banyak, demand-nya jadi tinggi, supply-nya tidak terjamin, naik lagi dia. Betul. Ya, jadi ada tanda-tanda ya seperti tekanan darah lah. Kadang-kadang jangan terlalu rendah juga tekanan darahnya. Tapi ya kita harus paling tidak sekitar 4 lah. Kita masih kemarin 5,99 menghampiri 6. Iya. Nah, kami akan terus fight untuk itu. Baik, lalu sempat Bapak Jokowi ini memberikan pujian ya terkait stabilitas harga pangan di sana. Nanti kita akan bahas ya Pak ya. Baik. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Speak After Lunch. Kembali lagi di Speak After Lunch dan kita masih membahas tema kita pada hari ini, yaitu pertumbuhan ekonomi Makassar, lampaui nasional dan Sulawesi Selatan. Kita masih bersama dengan Pak Dhani Pomanto di sini pemirsa, dan tadi kita sudah membahas sedikit mengenai pujian dari Pak Jokowi terkait stabilitas harga pangan di Makassar. Itu bagaimana Pak cara untuk mencapainya? Minggu lalu Pak Presiden datang ke Makassar, kemudian mengecek pasar-pasar, terutama pasar pusat kita, salah satunya adalah Pasar Terong. Waktu itu saya dampingi beliau. Beliau menanyakan satu komoditi yang selalu pedas dalam inflasi, yaitu cabai. Waktu beliau tanya cabai, di situ 40.000. Sebenarnya waktu itu 40.000 dalam kondisi Makassar itu cukup naik. Waktu 1-2 hari kemarin, waktu sebelum beliau tanya. Ternyata beliau sampaikan bahwa aduh itu bagus sekali harganya. Di Jakarta itu 90.000. Ya, jadi nggak usah khawatir Pak Wali. Ya, jadi saya sendiri agak worry, beliau justru menenangkan. senang dengan kondisi bahwa harga-harga di Makassar terkontrol. Nah, termasuk beliau cek semua harga-harga yang lain pada saat kemarin di Makassar. Iya, ini harganya termasuk relatif stabil ya Pak ya untuk harga di Makassar. Tapi ini untuk menyongsong tahun depan, tahun politik Pak, bagaimana tentang kestabilan ekonomi warga Kota Makassar?
Pengalaman saya sebagai politisi yang agak sedikit khas ya, karena saya ini adalah 2 periode, 3 kali menang, 4 kali pilkada. Nah, ini kan aneh ini, tapi ceritanya jadi panjang nanti. Pengalaman saya justru di zaman tahun politik ini, ekonomi justru sebenarnya harusnya tambah baik karena banyak uang yang beredar. Karena semua calon, pileg, semua pasti belanja. Ya, belanja sembako, belanja vinil untuk baliho, belanja bambu, belanja kayu untuk pasang baliho, kemudian belanja baju kaos. Jadi sebenarnya pesta demokrasi ini bisa menjadi pesta ekonomi. Dan kalau pendekatan-pendekatan di Makassar yang saya sudah buat selama 10 tahun ini, pendekatan ekonominya itu yang sudah tersistem. Misalnya kalau mereka ingin bantu, kalau ada caleg mau terpilih, bantulah itu lorong wisata. Ya, dan mereka tuh enggak nerima uang, bukan misalnya pragmatisme uang, bukan. Tapi program-program yang bisa, misalnya bibit, ya kasih bibit apa? Ya misalnya di situ ada lobster air tawar atau bibit apa gitu yang bisa membuat mereka bisa lebih mandiri secara ekonomi dan dikenang panjang untuk diingat menjadi top of mind bagi calon-calon legislatif. Jadi sebenarnya tahun politik itu kesempatan untuk membangkitkan ekonomi lebih dahsyat lagi. Optimis ya Pak ya? Jadi tidak bertentangan. Baik. Lalu untuk tahun 2023 ini target APBD Kota Makassar ini kira-kira berapa ya Pak ya? Lalu akan fokusnya di bagian apa? Kalau tadi kan kita membahas bahwa ini sudah sempat mencapai 5,6 triliun ya. Lalu apakah ada target berikutnya? Oh iya, jadi memang target kami tentunya makin besar APBD makin bagus, supaya kita punya kesempatan membangun lebih besar. Ya tentunya yang harus diperkuat adalah pendapatan. Di pemerintahan itu ada 2 hal yang harus diperhatikan. Pendapatan dan belanja. Bagaimana belanjanya ini dalam hal ini penyerapan anggarannya bagus, pendapatannya juga bagus karena uang itu kan berputar. Karena pendapatan ini tergantung uang yang dibelanja. Betul. Nah, kemudian uang investasi yang masuk tambahannya lagi. Ini kan berputar terus. Dan makin putarannya makin besar, makin menyentuh banyak sektor, makin banyak manfaatnya, ekonominya makin kuat dan makin pertumbuhan ekonomi makin tinggi. Nah, termasuk inflasi bisa ditekan. Nah, sehingga saya kira di tahun-tahun depan kita berharap APBD kita naik terus. Nah, saya evaluasi sampai bulan Februari kemarin, PAD kita sudah meningkat lagi. Jadi dia surplus dibandingkan year on year-nya. Jadi dibandingkan tahun lalu. Nah, sehingga ini sebuah tanda-tanda baik ya. Dan tentunya sekali lagi memang yang kita harus tekan itu adalah inflasi. Karena inflasi jangan sampai masyarakat membayar mahal untuk sebuah barang gitu. Nah, ini yang lagi kita terus jaga dengan baik. Walaupun ini saling menekan, dia menekan ke atas, kita tekan ke bawah lagi dengan pasar murah kami di semua kontainer, di semua kelurahan misalnya. Kita ada kontainer-kontainer setiap kelurahan. Kita bikin pasar murah di situ. Ini lagi berperang terus, walaupun dia cenderung naik tapi 0,0 gitu. Nah, seperti itu. Baik, kalau kita akan beralih ke isu lainnya ya Pak ya. Ini ada isu stadion Pak yang dirindukan oleh warga Makassar. Lalu akan seperti apa Pak realisasinya? Ya, sebenarnya stadion itu bisa dibicarakan secara sehat. Tapi kalau isu stadion ini sudah dipolitisasi, jadinya jadi riuh, tidak ada solusi, saling menyalahkan. Nah, stadion ini kan begini ceritanya. Di Makassar itu sudah ada 3 stadion yang tidak jadi. Ya, 2 stadion itu belum rampung, 1 stadion yang bagus-bagus dibongkar. Nah, persoalannya stadion ini semuanya milik provinsi. Pemerintah kota sanggup bikin stadion. Tapi kalau saya bikin stadion terlalu banyak, 4 stadion. Jadi saya mengambil kebijakan, kasih kami 1. Kami yang selesaikan. Cuma sampai sekarang sudah 3 kali kami menyurat, sampai sekarang jawabannya belum ada. Jadi sebenarnya maka pemerintah kota mengambil sikap melengkapi fasilitas masyarakat itu yang lain. Misalnya saya bikin sirkuit untuk anak-anak yang biasa balap di jalanan. Saya bikin sirkuit, tahun depan udah selesai. Kemudian saya bikin juga sport center, termasuk untuk konser-konser yang besar. Sport center dengan olahraga-olahraga outdoor yang populer, basket, bulu tangkis. Kita akan bisa bikin seri-seri internasional dan nasional di situ. Nah, soal stadion, kita ada niat, kita ada niat.
Cuma memang kan sayang sekali kalau yang stadion terlantar terbengkalai tidak diperbaiki, Iya. terus kita bikin stadion baru lagi. Baik. Terus mau jadi apain itu stadion sebelumnya? Baik, Gitu. Bapak sayang sekali waktu kita terbatas Pak. Baik, Terima baik. kasih sekali lagi sudah hadir di sini. Makasih Mbak Kiki. Baiklah pemirsa, akhirnya saya harus pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.